3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4546. Begitu mereka mendekat, sekelompok iblis yang kuat dengan bau yang mengerikan terbang keluar dalam sekejap. Sangat terorganisir dan disiplin. Ini jelas merupakan kediaman kekuatan tertinggi di kerajaan iblis meteorit. Tuan Iblis Yuan terkejut dan berkata, bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu di kerajaan iblis Dewa Meteorit? Bukankah kerajaan iblis Dewa Meteorit selalu sangat kacau? Begitu mata Qin Chen tertuju, dia menemukan bahwa Molly dan yang lainnya sangat tenang, dan suara serta warnanya tidak bergerak. Tuanku, melihat sekelompok orang kuat ini mendekat, segera memberi hormat kepada Luo Zhen, Ma Zu dan yang lainnya, Qi Susu berlutut di tanah, satu persatu terlihat hormat. Jelas, orang-orang ini semuanya berada di bawah Mali. Qin Chen tidak bisa tidak melihat iblis yang melihatnya Li dan leluhur iblis Luo Zhen. Dia melihat bahwa iblis Li juga sedang menatapnya. Ekspresinya sepertinya mengatakan, jangan mengira hanya kamu yang bisa menerima sekelompok bawahan di surga, kami juga bisa. Qin Chen menyentuh hidungnya, seperti untuk, berapa banyak kebencian dan kebencian? Sekelompok orang, dikelilingi oleh Qin Chen dan yang lainnya, dengan cepat memasuki istana. Di kedua sisi istana, sudah ada sekelompok pria kuat yang berdiri di kedua sisi dengan tatapan hormat. Orang-orang kuat ini semuanya memiliki nafas yang kuat. Mereka semua berpangkat terhormat, dan tidak sedikit dari mereka berpangkat terhormat. Selain itu, ada sekelompok wanita iblis dengan penampilan berbeda. Beberapa dari mereka menawan, sementara yang lain jelek. Melihat ekspresi setan Li, mereka sangat hormat dan penuh kekaguman. Tidakkah kamu pikir kamu bersenang-senang di sini? Dan ada sekelompok orang, kata Qin Chen sambil tersenyum. Iblis Qin, itu wajar. Kamu hanya diizinkan mengembangkan kekuatanmu di surga, dan kami tidak diizinkan mengembangkan kekuatan kami. Iblis Qian berkata, dan liar kami berbeda dari Anda. Paviliun Chendi yang Anda bangun memiliki sekelompok wanita, seperti Istana Guanghan. Saya tidak tahu apa pikiran Anda. Itu hanya untuk membangun harem, jadi bahwa seseorang dapat memberi Anda kesenangan. Tapi Lier tidak sama. Dia membangun kekuatannya hanya untuk mengambil orang-orang yang menyedihkan ini di dunia jahat Dewa Meteorit. Dia jauh lebih mulia daripada Anda. Saya mendengar bahwa Anda mengambil Murong Bingyun, Putri Sangguan Sier, di bawah komando Anda. Murong Bingyun adalah putri musuhmu di benua Tianwu. Anda berani mengambil wanita seperti itu. Kamu bisa melihat betapa pelacurnya kamu di hatimu. Qian sangat dingin, sehat, mata Qin Chen dingin, dan tiba-tiba dia melihat Raja Iblis Api Merah. Ledakan, tekanan yang mengerikan, sangat ditekan pada Iblis Api Merah. Iblis Api Merah bersenandung, wajah pucat, mengayuh mundur beberapa langkah. Hentikan. Melihat ini, wajah Molly sedikit berubah. Dia melambai dan meraung, mencoba menahan tekanan Qin Chen. Namun, napas Qin Chen tidak bisa ditahan oleh Molly. Di bawah pengaruh nafas teror, tubuh Molly tiba-tiba tampak seperti perahu di laut dan terus bergetar. Berani. Lepaskan tuan dari istana iblis Dewa Meteorit. Di satu sisi, banyak setan yang kuat tiba-tiba berubah warna dan meraung. Satu persatu, mereka terbang dengan cepat, membunuh. Suasana teror seperti lautan, yang menekan Qin Chen dalam sekejap. Bersenandung. Mata Qin Chen dingin. Sekilas, iblis yang kuat ini akan bersenandung bersama. Tetapi tidak satu pun dari mereka menyerah. Mereka semua memandang Qin Chen dengan marah, dan mereka semua tampak galak. Nah, sudah waktunya. Kamu masih ingin berkelahi, kata keburukan ekspresi wajah leluhur jahat Luo Zhen. Sekarang krisis akan datang, dan hatinya sangat berat. Devil Li juga menenggelamkan cara, Qin Chen, buang nafasmu, jangan bertarung dengan Yan merah mereka. Jangan mengira kamu sudah menjadi seorang wanita. Aku tidak berani menggerakkanmu. Jika kamu berani bertingkah liar di depan Ben Sao, lain kali tidak akan semudah itu. Qin Chen berkata dengan dingin kepada Raja Iblis Api Merah, nafas ini hanya Astrian. Raja Iblis Qian dan kehadiran banyak domain iblis Dewa Meteorit dari Yang Mulia segera lega. Aku akan mendengarkan semua orang di Istana Iblis. Magic Li pergi ke Istana Sihir. Dalam sekejap,
semua orang kuat di istana sihir berlutut dengan hormat, terlihat penuh hormat. Mulai saat ini, istana ajaib Dewa Meteorit akan dibubarkan, dan semua orang akan pergi ke setiap sudut tanah ajaib Dewa Meteorit secara anonim. Tidak ada yang bisa menyebutkan apapun tentang istana ajaib. Iblis berkata dengan suara keras. Apa yang terjadi, tuanku? Apa-apaan ini? Nah, mengapa kamu ingin membubarkan istana iblis Dewa Meteorit? Ya, Tuan, apakah Anda dalam kesulitan? Kami semua diselamatkan oleh penguasa istana. Kami bersedia hidup dan mati bersama Anda. Semua iblis di tempat kejadian gempar. Mereka semua menatap iblis satu demi satu, dengan tatapan bingung di mata mereka. Kamu akan tahu alasan spesifiknya ketika kamu kembali. Jangan tanya sekarang, luangkan waktu untuk pergi. Bahkan jika kamu tidak pergi, istana sihir meteorit akan dihancurkan oleh kami. Suara iblis jatuh dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Tuanku, di sekitar orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, semua memandangi iblis, tetapi iblis tidak berbalik, bersama dengan Qin beberapa orang ke istana, mata dengan tegas. Di bawah, banyak orang kuat saling memandang, dan kemudian, jejak tekad melintas di mata mereka, bang-bang, semua berlutut di tanah. Tuanku, kerajaan iblis meteorit penuh bahaya. Selama ribuan tahun, telah ditinggalkan oleh kerajaan iblis, dan tidak ada klan iblis normal yang ingin memasuki kerajaan iblis meteorit. Oleh karena itu, kerajaan iblis meteorit selalu menjadi tempat kekacauan besar. Baru setelah kedatanganmu, kerajaan iblis meteorit berubah. Aku akan bergabung dengan istana iblis meteorit secara sukarela atas panggilanmu. Istana sihir Dewa Meteorit hari ini telah menjadi tempat yang paling harmonis dan aman di kerajaan sihir Dewa Meteorit. Tuanku, kami semua tahu apa yang telah Anda lakukan untuk kerajaan iblis meteorit, dan kami semua melihatnya di mata kami. Kami tidak tahu apa yang telah Anda lakukan, kesulitan apa yang kami temui, tetapi sejak kami bergabung dengan sihir Dewa Meteorit Istana, kita sudah menjadi bagian dari Dewa Meteorit. Istana sihir dan rela hidup dan mati bersama dengan istana sihir Dewa Meteorit. Tolong jangan menyerah pada saya, tuanku. Seorang pria terkenal dan kuat memandang satu demi satu dengan mata tegas. Melihat kelompok ahli iblis ini, hati Qin bergerak sedikit. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat iblis Li yang melihatnya. Tanpa diduga, iblis tanpa ampun Li menemukan sekelompok orang yang mau mengikutinya di kerajaan iblis meteorit. Tapi Qin cukup terkejut. Molly melihat banyak iblis kuat yang berlutut di luar istana, dan sedikit terharu. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi berkata dengan suara yang dalam, kamu bukan orang utama yang menyerahkanmu, tetapi Tuan Istana harus menyerahkan istana sihir meteorit karena beberapa hal. Apalagi masalah ini tidak pernah bisa diberitahukan kepada Anda bahwa begitu Anda diberitahu, itu akan memberi Anda kebahagiaan tanpa akhir krisis. Kami tidak takut, tuanku. Ya, kami tidak takut. Banyak iblis yang kuat meraung. Bab 4547. Magic Lee menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah yang tidak kamu takuti. Ini adalah masalah yang tidak dapat kamu selesaikan bahkan jika kamu tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, ini adalah masalah bunuh diri begitu saja. Itu tidak ada artinya. Istana sihir Dewa Meteorit dibangun oleh saya secara pribadi, dan itu juga memadatkan kerja keras saya. Pemecatan Anda hari ini bukanlah akhir dari nasib kami. Tetapi pemisahan singkat, demi istana sihir Dewa Meteorit kami menjadi lebih kuat di masa depan. Jadi, sebaiknya kamu pergi. Semakin awal kamu pergi, semakin baik. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Jika kamu bisa, kamu dapat meninggalkan tempat-tempat seperti kerajaan iblis meteorit sejauh mungkin dan pergi ke dunia luar. Aku akan segera pergi. Maaf aku tidak bisa memberitahumu kemana aku pergi. Saya harap kita akan bertemu lagi suatu hari nanti, dan pada hari itu, saya harap Anda dapat kembali ke istana sihir meteorit dan membangun tempat yang begitu indah tanpa intrik. Raunglah, pintu dewa yang jatuh itu tertutup. Tuanku, dalam kehampaan, semua iblis kuat yang berlutut di sana melihat pemandangan ini dengan air mata berlinang. Pada akhirnya, orang-orang ini berdiri satu demi satu, satu persatu dengan tatapan tegas. Tuanku pasti mengalami kesulitan dalam melakukannya.
Kalau begitu, kami akan mengikuti perintahmu dan pergi dari sini. Ya, tinggalkan dunia iblis meteorit dan perjuangkan pertemuan di masa depan. Pergi. Wus. Banyak orang kuat memberi hormat kepada istana iblis dewa meteorit, lalu berbalik dan pergi satu demi satu dengan air mata berlinang. Di istana iblis dewa meteorit, Iblis Li memandangi iblis-iblis kuat yang pergi, dan penampilannya juga berfluktuasi. Yah, jangan sia-siakan waktu. Ayo pergi. Leluhur jahat Luo Zhen memberi minuman rendah, dan sekelompok orang segera masuk lebih dalam ke aula pesona. Sesaat kemudian, semua orang datang ke aula di kedalaman kekuatan sihir meteorit. Di aula ini, deretan nafas yang kuat, tampaknya mengarah ke tempat misterius. Arai apa ini? Qin Chen mengerutkan kening. Arai ini mengarah ke jurang dewa meteorit. Kamu bisa langsung masuk ke jurang melalui susunan ini. Dengan cara ini, kamu juga bisa menutupi keberadaan kita. Tapi sebelum aku pergi, nenek moyang sihir Luo Zhen memandangi istana sihir dewa meteorit di belakangnya, dan tiba-tiba melepaskan kejutan sihir yang mengerikan di tubuhnya. Boom! Seluruh istana sihir dewa meteorit tiba-tiba bergetar. Dan garis-garisnya berfluktuasi dengan hebat. Seluruh istana ajaib tampaknya runtuh sampai akhir. Pergi, masuki pertempuran. Nenek moyang jahat Luo Zhen dengan cepat minum rendah, langsung memasuki formasi besar. Qin Chen 3 orang juga segera mengikuti untuk masuk. Ledakan. Formasi besar dimulai, dan fluktuasi spasial yang mengerikan menyelimuti Qin Chen. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba menghilang. Pada saat Qin Chen dan yang lainnya menghilang, dengan keras, leluhur sihir Luo Zhen mempelajari pelajaran dari masa lalu. Space Array yang mereka tumpangi meledak secara langsung. Sebagai arai tertinggi, itu terpecah dalam sekejap dan langsung diselesaikan. Yang mengerikan, arai meledak dalam sekejap. Mengaum, Anda dapat melihat bahwa dampak mengerikan dari roh jahat itu seperti lautan luas, datang sembarangan ke segala arah. Pada saat berikutnya, itu tiba-tiba ditransmisikan ke seluruh istana dewa dan iblis meteorit, dan beresonansi dengan barisan penjaga asli di istana dewa dan iblis meteorit. Dengan keras, seluruh istana sihir tiba-tiba runtuh, dan susunan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Di lautan luas bintang ajaib, mereka langsung berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan, iblis kuat yang meninggalkan istana sihir dewa meteorit dengan cepat berhenti dan melihat abu istana sihir dewa meteorit. Mereka semua meneteskan air mata di sudut mata mereka, tetapi saat berikutnya, air mata mereka menguap dan pergi. Hanya mata, satu persatu menjadi lebih ditentukan. Sekali lagi, wilayah yang luas berubah menjadi tempat yang mati dan tak bernyawa. Qin Chen hanya merasakan roh jahat yang kuat menyelimuti dirinya. Ketika dia kembali ke dirinya sendiri, dia sudah muncul di langit berbintang yang mati dan sunyi. Di depannya, itu adalah tempat yang dalam dan gelap dengan kedalaman yang tak terbatas. Kesadaran ilahi memasukinya seolah-olah dia telah memasuki lubang hitam, tanpa umpan balik sama sekali. Ini adalah area terlarang yang paling mengerikan, jurang dewa meteorit. Tempat jurang adalah tempat paling berbahaya di kerajaan iblis meteorit. Di sini, seperti namanya, ada jurang yang gelap. Di sini, di mana-mana penuh dengan pusaran air ajaib yang mengerikan, bisa melahap segalanya. Tapi ini bukan yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di jurang ini. Begitu yang kuat jatuh ke dalamnya, bahkan penguasa surga akan langsung ditelan dan dimusnahkan oleh jurang ini. Terlebih lagi, retakan di jurang ini hampir tidak terlihat, belum lagi kekuatan tertinggi. Bahkan persepsi jiwa dari kekuatan tertinggi tidak dapat melihat situasi spesifik di sekitarnya, dan akan sangat terkekang dan lemah. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang ingin masuk jurang. Karena beberapa retakan kecil di jurang tidak apa-apa. Begitu kekuatan tertinggi masuk ke dalamnya, mereka bisa melarikan diri. Namun, beberapa retakan besar teratas di jurang, sekuat kekuatan tertinggi, juga akan dimusnahkan dan ditelan seluruhnya. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, yang paling kuat menerobos ke dalamnya dengan gegabah, dan kemudian tidak ada berita. Mereka tidak pernah keluar hidup-hidup. Seiring waktu, jurang telah menjadi area terlarang yang sangat mengerikan di dunia iblis. Kerajaan iblis meteorit pada awalnya adalah tempat yang tidak ingin dimasuki oleh iblis biasa,
dan jurang dalam kerajaan iblis meteorit adalah tempat yang tidak ingin disentuh dan dimasuki oleh iblis yang kuat sepanjang hidup mereka. Bersenandung. Saat ini, di pinggiran jurang, gelombang arai yang keras memenuhi udara, dan beberapa sosok tiba-tiba muncul di sini. Ini Qin Chen. Ayo, ke jurang. Luo Chen berkata dengan suara yang dalam. Devil Lee tidak bisa tidak melihat Qin Chen. Mata Qin Chen kencang dan berkerut. Dia dengan hati-hati memahami. Saat ini, rasa krisis dalam pikirannya telah banyak melemah. Tetapi rasa krisis masih ada, dan seiring berjalannya waktu, setelah melemah, perlahan-lahan menguat. Krisis. Itu masih ada. Pergi, masuk, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Hatinya suram. Saya tidak menyangka dia lari ke sini, tetapi masih tidak bisa menghilangkan krisis. Dengan cara ini, kita hanya bisa memasuki jurang maut. Sayangnya, meskipun dia mengetahui rencana Yuan Mo Laozu, dia tidak dapat meneruskannya ke Xiao Yao Supreme. Ayah iblis Yuan keluar. Bahkan jika guru tertinggi yang riang tidak dapat meninggalkan putra gelap yang kuat di dunia iblis untuk hal sebesar itu, gerakan semacam ini juga harus mengejutkan. Qin Chen berbisik. Dia tidak percaya bahwa pemimpin yang riang tidak akan memiliki tangan rahasia dalam situasi di dunia iblis. Selama Anda tahu apa yang terjadi di dunia iblis, mungkin Tuhan Yang Maha Esa yang riang dapat menebak sesuatu dan menghilangkan tekanan untuk dirinya sendiri. Dengan pemikiran ini, tubuh Qin Chen tiba-tiba bergetar, dan bahkan leluhur iblis Luo dan yang lainnya memasuki jurang bersama. Ini berbahaya, tetapi hanya bisa begitu. Bab 4548. Dan tidak lama kemudian Qin Chen memasuki susunan teleportasi dan pergi. Dewa meteorit di luar tanah iblis. Sosok yang luar biasa, langsung muncul di meteorit God Demon di luar. Itu adalah leluhur Yuan Mo. Leluhur, mengapa kita ingin datang ke kerajaan iblis Dewa Meteorit? Apakah orang-orang itu datang ke kerajaan iblis Dewa Meteorit? Ero Yuan tertinggi sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit keraguan, tidak mungkin, bukan? Kerajaan iblis meteorit adalah tanah terpencil keluarga iblis kita. Hanya sedikit orang kuat yang mau tinggal di sini. Saya hampir tahu bahwa yang tertinggi dari iblis kita kerajaan tidak tinggal di kerajaan iblis meteorit. Bagaimana orang-orang kuat itu bisa ada di sini? Bagaimana leluhur membawa mereka ke kerajaan iblis meteorit? Nenek moyang jahat Yuan melihat erosi mata Yuan tertinggi, dengan cara yang dingin. Idiot, jangan bicara tanpa otak. Tidak punya otak? Ero Yuan agung menyentuh kepalanya. Apa dia tidak punya otak? Ayah Yuan Mo memberinya tatapan putih, dan amarahnya membara di dalam hatinya. Katakan padaku, kalian berdua, di mana otakku? Ero Yuan tertinggi tiba-tiba melihat ke arah setan yang tertinggi dan makam hitam tertinggi, dan bahkan bersenandung dengan dingin. Apakah Anda benar-benar tidak punya otak? Aku tidak sabar menunggu kamu menjadi bodoh karena kamu sangat bijaksana dan cerdas. Iblis yang tertinggi dan makam hitam tertinggi menggigil dan berkata dengan ngeri. Beraninya mereka mengatakan bahwa Ero Yuan Agung tidak punya otak dan tidak ingin hidup? Nah, apakah kamu mengejekku? Jika kamu mengatakannya, kata Ero Yuan dengan marah. Pada saat ini, Zudun tua mendengus dingin, karena idiot ini ingin tahu, kamu bisa memberitahunya. Ini, Yanmo tertinggi dan Heimu tertinggi menyeka keringat dingin bersama. Setelah ragu-ragu sejenak, Maha Guru dari makam hitam berkata, Maha Guru Ero Yuan, meskipun orang itu menghancurkan susunan teleportasi, sebelum dia menghancurkannya, Lao Tzu hampir memecahkan susunan teleportasi pihak lain, ditambah transmisi napas pihak lain. Akan ada arah, meskipun tidak jelas persis di mana itu, dikombinasikan dengan retaknya susunan besar, saya pikir Lao Tzu telah dapat memastikan lokasi sisi lain. Itulah mengapa Lao Tzu membawa kita ke alam iblis Dewa Meteorit. Jika bawahanku menebak dengan benar, Lao Tzu pasti sudah mengetahui lokasi pihak lain, yang dekat dengan alam iblis Dewa Meteorit. Dan Anda mengatakan sebelumnya, Anda tahu hampir semua orang paling kuat di dunia iblis. Mereka tersebar di seluruh dunia iblis, tetapi Anda belum pernah mendengar tentang dia, artinya, dia pasti anonim di dunia iblis ini. Dan dia sangat tersembunyi. Tapi yang paling kuat tidak begitu bagus dalam penyembunyian. Jika dia berjalan keluar, dia akan mudah terdeteksi oleh kita.
maka dia hanya akan berada di beberapa area terlarang khusus dan tempat berbahaya di dunia iblis kita, di mana orang jarang mengunjungi semua sepanjang tahun. Hanya dengan cara ini dia dapat dengan mudah disembunyikan. Dewa Meteorit. Dengan itu, dia berdiri di samping dan tidak berani berkata lebih banyak. Dan Setan Yan juga merupakan anggukan tertinggi. Jelas, dia adalah ide yang sama. Apakah begitu? Dengan hal-hal ini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pihak lain bersembunyi di kerajaan iblis Dewa Meteorit? Apakah kamu benar-benar idiot? Yuan terkikis tertinggi tidak bisa membantu melihat leluhur. Melihat bahwa pengikisan Yuan yang tertinggi sedang merugi, leluhur iblis Yuan tidak ingin bertarung. Tidak ada penerus. Sial, kebenaran yang begitu sederhana. Bahkan iblis yang tertinggi dan makam hitam tertinggi pun bisa mengerti. Nenek moyang klan iblis Yuan, Yuan tertinggi yang terkikis, seperti orang idiot. Zudun marah karena marah. Andai saja kamu masih di sana. Saya akan mengirim orang ini untuk waktu yang lama untuk melawan dan membunuhnya. Saya harus menerima kemarahan burung itu. Pergi. Nenek moyang iblis Yuan mendengus dingin, dan segera mengambil Yuan pengikis tertinggi beberapa orang untuk memasuki alam iblis Dewa Meteorit. Kalian bertiga, pergi untuk memblokir 3 arah lain dari kerajaan iblis Meteorit, dan pastikan tidak ada yang lolos. Yuan Mo berkata dengan dingin. Ya, Lao Zu. Bum bum. Ketiga sosok itu dengan cepat terbang keluar dan pergi ke 4 penjuru kerajaan iblis Meteorit. Meskipun kerajaan iblis Meteorit sangat terkenal, itu sangat istimewa. Ini seperti tas kain. Anda hanya perlu menjaga posisi masuk, lalu Anda dapat memblokir posisi masuk dan keluar satu sama lain. Sesaat kemudian, 3 kekuatan tertinggi menutup semua area. Yuan Mo Laozu baru saja duduk dengan lutut disilangkan. Boom! Nafas yang mengerikan merembes darinya dalam sekejap. Ledakan. Anda dapat melihat bahwa sosok yang menjulang tinggi muncul di cakrawala kerajaan iblis Dewa Meteorit. Sosok ini, seperti Dewa Iblis, berdiri di antara langit dan bumi, dengan sepasang mata darah menatap kerajaan iblis Dewa Meteorit di bawah. Seperti bulan darah, dengan nafas yang dingin dan menyesakkan. Apa itu? Pada saat ini, di mana-mana di kerajaan iblis Meteorit, ada seseorang dari keluarga iblis, yang compang camping seperti mayat berjalan. Dia mendongak dengan takjub dan melihat sosok yang menjulang tinggi di langit tak berujung, yang hampir menutupi seluruh kerajaan iblis Meteorit. Dia terkejut. Lao Zu, apakah itu leluhur iblis Yuan? Mengapa nenek moyang tua datang ke kerajaan iblis Dewa Meteorit kita? Semua iblis yang kuat di kerajaan Meteorit tidak bisa dipercaya. Nenek moyang iblis Yuan, leluhur seluruh keluarga iblis, selalu terlihat dalam rumor. Keberadaan seperti ini selalu tinggi di atas yang lain. Kerajaan iblis Meteorit dianggap sebagai tanah terlantar dari kerajaan iblis. Mengapa leluhur iblis Yuan datang ke tanah terlantar dari kerajaan iblis Meteorit? Orang tidak bisa mempercayainya, tapi saya tidak sabar menunggu keheranan di wajah orang-orang. Ledakan, napas menderu dan mengerikan, langsung ditekan, dengan panik tersebar ke setiap sudut kerajaan iblis Dewa Meteorit. Tidak, kekuatan ini baru saja menghilang, dan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis Meteorit menjadi pucat dan pucat. Apa kultivasi nenek moyang setan Yuan itu? Hanya nafas yang cukup untuk membuat orang kuat ini tidak tahan. Ledakan. Dengan kekuatan surgai, nafas ajaib yang mengerikan memenuhi seluruh dunia sihir Dewa Meteorit dan dengan cepat menyebar ke setiap sudut dunia sihir Dewa Meteorit. Sekarang, tempat jurang. Begitu Qin Chen memasuki jurang, dia melihat murid darah yang menjulang tinggi tergantung di langit di luar area terlarang, dan wajahnya sangat berubah. Saya tidak menyangka Yuan Mo Laozu benar-benar datang ke sini. Hampir, jika bukan karena menyadari bahaya dan memasuki jurang waktu, itu akan ditemukan saat ini. Ledakan. Di kejauhan, nafas ajaib yang mengerikan memenuhi setiap sudut kerajaan iblis Dewa Meteorit. Hampir tidak ada sudut yang bisa lepas dari dampak nafas ajaib ini. Namun, ketika kekuatan ini mengenai jurang, itu seperti menabrak yang tak terlihat. Penghalang dan diblokir. Itu sekuat leluhur iblis jurang, dan tidak dapat dengan mudah memasuki area terlarang jurang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.